وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sedang jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah. Dan dengan hidayah inilah kita nanti bisa masuk ke surga Allah Ta'ala. Dan ketika kita masuk di surga Allah Ta'ala, kita baru ingat akan nikmatnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang ketika mereka masuk surga, yang mereka ingat cuma kenikmatan Allah Ta'ala. Mereka hanya ingat hidayah Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Sehingga orang-orang ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk sampai di tempat ini, yaitu di surga Allah Ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Nah itu alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, dan Allah Ta'ala memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan pintu-pintu kebaikan inilah yang nanti akan mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Dan pintu kebaikan yang sangat penting adalah menuntut ilmu. Jalan menuntut ilmu merupakan jalan yang paling mulia untuk memasukkan kita ke surga Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa menuntut ilmu itu merupakan jalan yang paling mudah menuju surga? Karena ilmu itu akan mengarahkan amal-amal kebaikan. Dengan ilmu kita tahu ibadah sholat, dengan ilmu kita bisa tahu kebaikan-kebaikan, kita bisa tahu amal-amal yang bisa mengarahkan ke surga, amal-amal yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam. Itu semuanya karena ilmu yang kita pelajari. Dan dengan ilmu juga kita mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu lebih mulia dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Sehingga hendaknya kita lebih semangat mengejar akhirat daripada mengejar dunia. Ada sebuah pepatah, walaupun kalau ini dinisbatkan kepada sabdanya Rasulullah itu dhaif, dan Syalbani mendhaifkan jika dinisbatkan kepada sabdanya Rasulullah SAW. Tetapi itu masyhur. Pepatah ini masyhur. Sebagian menisbatkan itu ucapan seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Tetapi itu pun riwayatnya lemah juga. Cuma kita katakan itu sebagai pepatah Arab. Dan nanti para ulama membicarakan masalah makna dari ungkapan itu. Yaitu ada ungkapan dalam bahasa Arab, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian untuk mencari dunia sebagaimana engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah kalian, beramalah kalian untuk mengejar akhirat seakan-akan kamu besok akan meninggal. Syuthaimin ketika ditanya masalah ini, demikian juga Lajnah Daimah ketika ditanya tentang ungkapan ini, maka mereka mengatakan kalau potongan yang kedua itu sahih, yaitu potongan bekerjalah untuk akhirat seakan-akan kamu besok mau mati. Yaitu berarti bahwa kita itu seakan-akan ngejar akhirat itu kayak detik-detik terakhir. Yaitu kalau main bola itu berarti sudah menit-menit terakhir, cor-coran lah kita itu. Sedangkan poin pertama, yaitu poin pertama,
yaitu kerjakan untuk mencari dunia, bekerjalah kalian untuk mencari dunia seperti kamu itu hidup selamanya. Maka itu kata Syaikhul dilihat maksudnya apa. Kalau maksudnya itu kita itu kayak hidup selamanya, maksudnya bisa kita tunda gitu. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk mencari, atau bisa diakhirkan. Maka kalau seperti itu benar. Tapi kalau maksudnya itu bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu itu hidup selamanya, seakan-akan kita itu nggak pernah mati. Kalau ungkapan seperti ini berarti tidak benar. Intinya di sini, ada sebuah ungkapan penting. Bagaimana sikap seorang muslim membedakan antara bekerja untuk dunia dengan bekerja untuk akhirat. Kita harus lebih semangat untuk mencari akhirat daripada dunia kita. Maka itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mencari dua-duanya. Dan kita itu pengen kita mendapatkan kebahagiaan di dua alam ini, dua-duanya. Oleh karena itu doa seorang mukmin itu, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhanku, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di hari kiamat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Sehingga apa? Kita pengen bahagia dunia dan kita juga pengen bahagia di hari kiamat. Tapi kalau seandainya dibenturkan antara dunia dan hari kiamat, kita harus milih mana? Maka harus kita bedakan. Mengejar akhirat lebih kita utamakan daripada mengejar dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Muhammad, semangatlah untuk mencari kenikmatan yang Allah siapkan di hari kiamat. Itu dulu yang dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagian hidup kamu di dunia. Sehingga Rasulullah SAW juga menikmati dunia sesuai dengan kadarnya, karena beliau sebagai manusia dunia. Cuma cita-cita kita seorang muslim itu bukan di dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu kalau kita sandingkan atau kita benturkan atau kita timbang-timbang antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, dunia tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Sehingga Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak sekali hadis menggambarkan kepada kita bahwa kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Sehingga kita itu harus mencari akhirat lebih semangat daripada dunia. Walaupun memang kenikmatan akhirat itu belum kita lihat. Sayangnya itu kan yang menjadi masalah. Kita itu mendapatkan informasi dari Allah, informasi dari Rasulullah tentang kenikmatan di hari kiamat. Cuma kita nggak pernah merasakan. Kita tidak pernah melihat, kita nggak pernah merasakan, dan kita tidak pernah mendapatkan informasi dari orang-orang yang sudah merasakan. Sehingga apa? Sehingga biasanya itu orang kalau belum melihat langsung, orang kalau belum merasakan langsung, atau belum mendapatkan cerita langsung dari orang-orang yang merasakan, itu biasanya kita itu malas-malesan. Kenapa? Karena hanya cuma sekedar cerita. Karena cuma sekedar cerita, maka itu terkadang kita itu sudah sering mendapatkan dari Allah dan dari Rasulullah bagaimana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, bandingannya itu seperti apa. Cuma kenapa kok kita itu masih malas-malesan untuk mencari akhirat? Karena memang dunia sudah kita rasakan. Kita sudah merasakan dunia dan dunia lezat sekali. Sedangkan hari kiamat cuma sekedar janji-janji dari Allah Ta'ala. Yaitu hanya sekedar janji-janji, hanya sekedar mimpi-mimpi, hanya sekedar kalau bahasa kasarnya ya kayak dongeng-dongeng dan yang lainnya. Sehingga banyak orang nggak percaya, kayak ibaratnya kayak dongeng 1001 malam lah, yang itu di sebuah negeri entah berantah, tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Itu tidak ada satu orang yang pernah ke sana ngabarkan neraka jahanam, surga, kemudian datang ke kita menceritakan, nggak ada, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu di kejadian seperti ini, yaitu pada surga dan neraka ini, demikian juga akhirat dan dunia ini semua adalah ujian untuk kita. Nah, itu kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada perkara yang gaib, karena memang ini semuanya gaib bagi kita. Kalau kita itu mukmin, pasti kita itu lebih percaya kabar Allah dan Rasul daripada apa yang kita lihat dengan mata kita.
Oleh itu nanti ketika orang-orang yang mereka itu sudah masuk surga, orang masuk surga itu ya, ucapan mereka pertama kali ketika masuk surga, tadi sudah saya sebutkan, di antara ucapan penghuni surga awal kali mereka masuk surga itu, yang mereka ingat cuma hidayah. Hidayah dari Allah Ta'ala. Allah memberikan hidayah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa menuntut ilmu. Itu hidayah Allah Ta'ala. Di antara orang yang masuk surga itu, di antara ucapan mereka, orang-orang yang masuk surga itu, mereka hanya ingat janji Allah. Allah dulu berjanji kepada kita, kalau kita itu beribadah, nanti Allah akan memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah Allah itu jujur terhadap janjinya. Oleh itu di antara ucapan orang yang masuk surga itu, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur akan janjinya kepada kita dulu. Kita dulu dijanjikan seperti ini. Alhamdulillah kita baru melihat. Kapan itu? Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Oleh itu kalau kita perhatikan memang ini ada dua kehidupan. Ada dua kehidupan. Kehidupan dunia kita sudah melihat, kita sudah merasakan, dan kita sudah sering mendengar orang-orang cerita tentang nikmat dan lezatnya kenikmatan dunia. Walaupun kita nggak punya. Kita nggak punya misalkan sebuah kenikmatan, tapi orang yang punya kenikmatan itu sudah menceritakan kepada kita akan lezatnya. Sehingga bahwa kenikmatan dunia itu sudah kita rasakan dan kita sudah melihatnya bagaimana indahnya. Sedangkan kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat, sebuah kenikmatan yang hanya sekedar janji. Hanya sekedar janji, kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah merasakan, dan kita nggak pernah mendapatkan kabar-kabar dari orang-orang yang sudah merasakan. Sehingga tinggal nanti kita lihat nih, kita lebih semangat mencari yang mana. Pasti secara wajar, normal lah kehidupan manusia secara wajar, dan orang normal pasti dia lebih semangat mencari yang kelihatan. Dia lebih semangat untuk mencari yang sudah dia rasakan daripada sesuatu yang masih berupa kabar-kabar. Kenapa? Karena karakter manusia itu nggak suka dengan kabar. Kita itu sukanya langsung segera kita nikmati. Sampai ada pepatah Arab mengatakan, Baidatul yaum khairun min dajajatil ghadi. Telur, bisa makan telur ayam sekarang itu lebih baik daripada daging ayam tapi besok. Ya itu apa karakter manusia itu? Karakter manusia itu ajulah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kenikmatan, pengennya apa? Pengennya cepat. Pengennya cepat. Kalau kita nunggu akhirat, masuk surga, masih berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun. Kelamaan gitu, maksudnya itu kelamaan gitu. Mending kita cari yang jelas-jelas saja kan gitu. Yaitu yang jelas-jelas saja apa? Ya dunia gitu. Akhirnya orang mencari akhirat itu malas-malasan. Walaupun informasi dari Allah dan Rasul itu sering sekali kita dengar, cuma itu nggak menggugah kita. Kenapa seperti itu? Karena memang semuanya sekedar janji. Kalau kita itu orang mukmin, ciri orang yang beriman itu apa? Mereka itu percaya perkara yang ghaib seperti mereka percaya perkara yang nampak. Jadi kabar-kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah itu kayak di depan mata mereka gitu. Jadi itulah orang-orang mukmin sejati. Sehingga mereka itu walaupun di dunia, mata mereka itu melihatnya surga dari apa yang Allah kabarkan. Mereka melihat kabar Allah tentang surga dan neraka seperti mereka itu merasakan dunia. Jadi mereka itu nyata gitu, maksudnya itu mereka itu kayak melihat surga dan neraka itu di mata mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka itu semangat mencari akhiratnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka yakin akan janji-janji Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok kita itu malas-malasan seperti ini? Ya karakter kita, karakter wajar, karakter manusia itu memang seperti itu. Yaitu dia tidak terlalu semangat untuk mencari sesuatu yang lama, yaitu yang tertunda. Ya, kita metiknya itu masih lama sekali. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quran di banyak ayat, Allah Ta'ala sering menyebutkan bahwa kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Dunia itu cuma sendaguro. Dunia itu nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Maka kita sebagai seorang muslim jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-19 sampai panjang sebenarnya ayatnya, cuma kita ringkaskan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang paling jujur.
Wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Sedangkan orang-orang yang syahid, mereka akan mendapatkan dari Tuhan mereka pahala mereka dan cahaya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, maka merekalah penghuni neraka. Setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan ini dari kiamat ada yang nanti akan mendapatkan kenikmatan, ada juga yang diazab, berarti ada surga dan neraka. Setelah itu Allah menceritakan tentang dunia. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahwasanya kenikmatan dunia la'ibun, hanya sebuah permainan, walahwun, dan sendaguro, wazinatun, dan cuma sekedar hiasan, polesan saja, kayak orang berhias. Seorang wanita pakai bedak, pakai lipstik, kena air saja sudah hilang, polesan semata gitu. Watafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian. Watakathurum bil amwali fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Kamathili ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Gambarannya seperti air hujan yang turun ketika mengenai tanah, kemudian setelah itu keluar tumbuh-tumbuhan yang sangat indah, sehingga para petani takjub dengan tumbuh-tumbuhan yang muncul dari air hujan itu. Thumma yahiju fatarahu musfarran, tetapi tidak berselang lama kecuali tumbuhannya akan mengering. Thumma yakunu hutama, kemudian setelah itu hancur dan menjadi debu. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Ingat bahwasanya di hari kiamat ada azab yang mengerikan. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada juga pengampunan dari Allah Ta'ala dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang melalaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ayo bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menggapai pengampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Arduha ka ardis sama'i wal ardi, di mana surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablina an nabra'aha. Ingat, apa saja yang menimpa kamu dari kenikmatan dunia, dari kehidupan dunia, ada yang ditimpa kenikmatan, ada yang ditimpa kesempitan, semuanya sudah Allah takdirkan. Sehingga apa? Kalian gak usah pusing dengan ujian seperti itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua yang menimpa kalian itu semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Kenapa kalian harus tahu seperti ini, bahwa dunia itu mudah bagi Allah Ta'ala? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian wahai orang-orang yang beriman, kalian itu enggak putus asa terhadap kenikmatan yang terluputkan bagi kalian. Kita punya cita-cita, misalkan kita punya impian besar, qadarullah gagal impian kita. Orang muslim itu biasa enggak usah sampai putus asa ketika dia tidak bisa mengejar cita-cita dia. Wala tafrahu bima atakum, dan yang kedua, kalian jangan terlalu sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Kalau kita bisa mengejar cita-cita kita, kemudian kita itu bisa tinggi derajat kita di dunia, kalian gak usah sombong dengan ketinggian itu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan congkak. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa itu? Orang-orang yang pelit terhadap hartanya dan memerintahkan kepada manusia untuk bersikap pelit. Siapa yang berpaling dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mulia, yaitu Allah nggak butuh kita. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Hadid ini, Allah telah menggambarkan kepada kita bahwa ada pilihan ini, silahkan kita memilih. Ada pilihan dunia, ada juga pilihan hari kiamat. Kenikmatan dunia semuanya hanya polesan. Kenikmatan dunia semuanya hanya fata morgana. Sedangkan kenikmatan yang sejati adalah kenikmatan nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-14 dan 15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Telah dibuat condong jiwa manusia untuk cinta kepada syahwat mereka.
Jadi semua orang, kita semuanya itu dibuat jiwa kita, syahwat kita, nafsu kita condong kepada sesuatu yang kita cintai. Apa syahwat kita ini? Minan nisa, yang pertama perempuan. Kalau perempuan ya laki-laki. Wal banin, kemudian anak. Semua mesti senang melihat ini, semua kenikmatan dunia itu mesti senang. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan simpanan emas dan perak, atau kalau kita punya uang, rupiah, dolar. Wal khailil musawwamati, dan kuda yang disiapkan untuk perjalanan kalau kita kendaraan. Wal an'ami wal harth, demikian juga ternak dan cocok tanam. Dzalika mataul hayatid dunya, ini kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki tempat yang terbaik melebihi itu, yaitu melebihi daripada semua kenikmatan dunia. Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dzalikum, maukah kalian saya kabari kenikmatan yang lebih daripada dunia dan seisinya? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka nanti di sisi Allah akan memiliki surga. Tajri min tahtihal anhar, di surga itu mereka ketika di surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah, dan mereka akan memiliki istri-istri yang suci, dan mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap perbuatan hamba-hambanya. Demikian juga Allah Ta'ala banyak sekali sebenarnya ayatnya dalam surat Al-An'am juga ada, cuma ada cerita bagus, saya ringkaskan ceritanya dalam surat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu ada sebuah cerita, nanti Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Yusuf, sebuah kenikmatan terakhir atau ujian terakhir yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu kenikmatan dunia. Tapi setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan ada kenikmatan lebih daripada itu, yaitu ketika Nabi Yusuf itu selesai dari penjara, karena Nabi Yusuf di penjara. Setelah itu Nabi Yusuf keluar dari penjara, dan Nabi Yusuf itu pintar meramal atau menafsir mimpi. Setelah itu rajanya mengatakan, tolong datangkan Yusuf. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 55. Wa qala al-maliku tuni bihi. Raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf kepada saya. Astakhlishu li nafsi, akan saya jadikan dia itu sebagai penasihat saya. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika Nabi Yusuf datang, maka raja mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, kamu sekarang akan memiliki tempat yang tinggi di hadapan saya." Qala ja'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf mengatakan, kalau engkau ingin menjadikan saya sebagai pejabat, tolong saya pilih sebagai pejabat yang mengurusi harta negara. Inni hafidhun alim, saya seorang yang amanah dan saya orang yang pandai menjaga harta. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami kokohkan Nabi Yusuf di bumi ini, sehingga Nabi Yusuf bisa mengatur harta negara sesuai dengan apa yang diinginkan. Nusibu bi rahmatina man nasya, dan kami akan memberikan harta dunia, jabatan dunia kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi Allah ingatkan, Allah memberikan kenikmatan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kenikmatan dunia, harta, jabatan, tahta akan dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala mengingatkan di akhir, di ayat ke-57, wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi ingat bahwa balasan hari kiamat, kenikmatan di hari kiamat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, demikian juga orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang pejabat tinggi, nggak main-main, karena dia ngurusi harta negara. Tetapi Allah ingatkan, wahai Yusuf, jabatan yang kamu miliki di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan hari kiamat. Sehingga kamu jangan tergoda dengan jabatan ini. Bahkan nanti di akhir surat Yusuf itu, di akhirnya Allah ingatkan lagi. Allah ingatkan lagi dalam akhir suratnya. Di ayat ke-109 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahlil qura." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang laki-laki yang menjadi nabi dan rasul, kecuali kami wahyukan kepada dia
Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kenapa manusia tidak berjalan di muka bumi melihat bagaimana balasan orang-orang sebelum mereka? Waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalian tidak berpikir? Ya tahu, gunakan pikiran kita untuk menimbang-nimbang mana yang terbaik antara dunia dan hari kiamat. Tapi rupanya kebanyakan kita gagal. Kebanyakan kita itu lebih percaya mata kita dunia ini daripada janji-janji Allah Ta'ala. Oleh itu kalau kita melihat tadi dalam, sebenarnya masih banyak sekali ayat Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak sekali hadis, kita sebutkan beberapa hadis sebagai gambaran kepada kita bahwa kenikmatan dunia dibandingkan dengan hari kiamat itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kita jangan tergoda, walaupun memang berat. Tapi kita berjuang supaya kita nggak tergoda dengan kenikmatan dunia. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati." Demi Allah, tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat. Ini kita lihat nih, antara dunia dan hari kiamat. Kenikmatan dunia dan kenikmatan hari kiamat. Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Kecuali, kata Rasulullah mengatakan, jadi dunia, kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat itu gambarannya seperti orang mencelupkan jari telunjuk. Dia punya jari telunjuk, celupkan ke samudra, fil yam, dicelupkan di samudra. Fal yangtur bima tarji. Setelah itu coba dilihat, angkat itu tangannya, jarinya diangkat. Setelah itu dilihat air yang menempel di jari telunjuknya berapa. Kita celupkan jari kita ini ke samudra, kemudian kita angkat, air yang menempel dari jari telunjuk kita, itulah kenikmatan dunia dibandingkan dengan samudra kenikmatan akhirat. Sehingga kalau seandainya ada orang dia itu mendapatkan dunia menjadi raja di raja, dia itu hanya mendapatkan satu tetes kenikmatan. Sedangkan kenikmatan Allah yang lainnya disimpan sama Allah nanti di surga. Sehingga nggak ada apa-apanya dunia dibandingkan dengan kenikmatan nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang orang yang dia itu nanti akan menjadi penghuni surga yang terbawah. Jadi ada penghuni surga yang terbawah. Ceritanya itu panjang sebenarnya hadisnya. Rasulullah menceritakan tentang orang yang paling akhir keluar dari neraka dan dia juga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dia itu ketika di tengah-tengah, dia itu kalau melihat neraka jahanam, dia sudah keluar dari neraka. Dia kalau melihat neraka jahanam isinya cuma berlindung kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, jangan jadikan saya termasuk penghuni neraka jahanam dengan azab yang mengerikan seperti itu. Setelah itu kalau dia melihat surga, dia pengen sekali masuk ke surga, tapi gak diizinkan karena amal dia belum cukup. Sampai akhirnya Allah ampuni semua kesalahan dia. Setelah itu disuruh masuk surga. Ketika dia masuk surga, Allah Ta'ala mengatakan, coba masuk kamu ke surga, udkhul jannah, masuk kamu ke surga. Akhirnya orang itu berjuang untuk masuk ke surga. Ketika dia masuk ke surga, digambarkan di surga penuh. Yaitu Allah Ta'ala menggambarkan penuh, sehingga dia cari tempat surga nggak ada yang kosong. Setelah itu dia keluar, kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, sudah penuh surga. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba masuk lagi ke surga, masuk, lihat. Nanti kalau ada tempat kosong, masuk kamu ke dalamnya. Setelah itu dia masuk lagi, melihat penuh juga. Setelah itu Allah Ta'ala menawarkan, kamu, kalau saya berikan kenikmatan seperti raja dunia, dan 10 kali lipatnya, kamu mau enggak? Maka dia mengatakan, mau wahai Tuhanku. Akhirnya Allah Ta'ala masukkan ke surga, dia mendapatkan asyratu amthaliha. Jadi kamu itu seperti raja di raja, yang memiliki kenikmatan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia, 10 kali lipatnya. Akhirnya dia dimasukkan ke situ, dia mendapatkan kenikmatan itu dan dia merasa bahwa surga yang dia dapatkan itu adalah surga yang paling tinggi. Padahal surga yang dia masuki itu adalah surga yang paling rendah. Cuma dia merasa bahwa surga dia itu adalah surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa orang ketika dia itu masuk ke surga, sudah merasakan kenikmatan surga, dunia itu sudah nggak ada rasanya sama sekali. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim,
Rasulullah SAW beliau bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Akan didatangkan nanti orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi dia raja di raja, dia orang kaya raya, orang yang paling super power lah di dunia. Setelah itu rupanya dia itu masuk neraka jahanam. Akhirnya dicelupkan di neraka sekali celupan. Fayus bagu finnari istibogotan. Setelah itu dia dicelupkan di neraka sekali-kali celupan saja. Celup sekali neraka, setelah itu diangkat. Tsumma yuqal, setelah itu ditanya. Orang itu ditanya, ya benar Adam, hal ra'aita khairan qattu? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sedikit yang kamu rasakan? Qala la ya Rabbi. Tidak wahai Tuhanku, enggak ada kenikmatan pun yang pernah saya rasakan, yaitu dunia itu enggak ada apa-apanya sama sekali. Setelah dia mendapatkan celupan azab, kenikmatan dunia selama ini semuanya enggak ada manfaatnya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlin nar. Setelah itu didatangkan orang yang paling melarat, orang yang paling miskin, orang yang paling sengsara di dunia, dan dia itu menjadi penghuni surga. Fayus bagus sibagotan fil jannah. Akhirnya dia itu dicelupkan sekali celupan di surga. Dia di dunianya itu payah kehidupan dunianya, tapi setelah itu dicelupkan di surga sekali saja. Setelah itu dia dientas dari surga. Setelah itu ditanyakan, ya benar Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Wahai anaknya Nabi Adam, apakah kamu sudah pernah merasakan kesengsaraan walaupun cuma sedikit kamu rasakan? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Tidak wahai Tuhanku, ma marrabi bu'sun qattu. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit. Kenapa? Setelah dia merasakan kenikmatan surga, dunia yang penuh dengan ujian semuanya nggak ada rasanya. Sehingga nggak ada rasanya, nggak ada, yaitu tidak bisa dibandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, itu nggak bisa dibandingkan. Rasulullah SAW juga menyebutkan, ini beberapa riwayat, bagaimana tentang kenikmatan di hari kiamat itu seperti apa. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah mengatakan, lau anna ma yuqillu dhafrun mimma fil jannati buddan. Jika seandainya kuku, yaitu kukunya bidadari yang ada di surga, itu diturunkan ke bumi atau dijatuhkan, yaitu kuku jatuhkan ke bumi, la tuzakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardi. Niscaya dunia dan seisinya akan tercium bau harumnya dari satu kuku itu. Walau anna rajulan min ahlil jannati ittala'a fabada asawiruhu. Jika seandainya penghuni surga menampakkan sedikit tangannya, bidadari itu menampakkan tangannya sedikit kepada penghuni dunia, la tomasadau usyamsi kama tatmisu samsu daun nujum, maka bumi semua kenikmatannya hilang seperti matahari ketika datang, sinar rembulan atau cahaya rembulan hilang. Itu seperti gambarannya kayak kita malam hari kita melihat cahaya rembulan, nikmat. Datang matahari hilang, nggak ada rasanya sama sekali setelah itu rembulan. Demikian juga ketika bidadari menampakkan sedikit kenikmatan, dunia dan isi-isinya nggak ada apa-apanya. Rasulullah SAW juga beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, laqaba qausi ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa fiha. Yaitu tanah di surga walaupun cuma satu busur panah. Jadi kalau kita punya satu busur, yang anggap 1 meter lah itu. Tanah satu petak 1 meter di surga, kalau kita bisa mendapatkan tanah itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi. Jika seandainya wanita di surga mereka mengintip sedikit orang-orang yang di dunia, la adha'at ma bainahuma, niscaya bumi akan tersinari dengan intipan bidadari surga. Wala mala'at hurihan, demikian juga wangi harumnya bidadari itu akan memenuhi bumi. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa fiha, dan apa mahkota yang dipakai sama bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan nanti banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang perbandingan antara dunia dan hari kiamat itu nggak ada yang bisa dibandingkan. Oleh itu Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, beliau mencontohkan langsung bagaimana dalam mengarungi kehidupan dunia.
Rasulullah SAW beliau kalau mencari akhirat luar biasa. Sedangkan kalau mencari dunia, maka Rasulullah seadanya. Bukan berarti kita itu mencela orang yang hidup kaya, enggak. Tetapi takut kalau kekayaan kita itu akan menggoda kita. Kalau kita bisa memanfaatkan kekayaan kita untuk membeli surga, luar biasa. Tetapi terkadang jarang yang mampu. Oleh itu Rasulullah memilih hidup sederhana. Ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sahih Al-Albani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah Rasulullah itu melewati kami. Wa nahnu nu'aliju khussan lana, dan kami itu sedang memperbaiki ranjang. Jadi kita itu punya ranjang. Ranjang kami itu ranjang kayu, setelah itu di atasnya itu dikasih daun kurma. Setelah itu dianyam, kemudian dilembekkan, yaitu dipukul-pukul sampai lembek. Setelah itu ketika sudah lembek, akhirnya kami bungkus dengan kain. Itu kayak kapuk. Kalau kita kan di sini ada kapuk, kalau zaman dulu kan di Arab kan nggak ada kapuk. Pakainya apa? Ya daun kurma yang dipukul-pukul sampai akhirnya lembek. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada kita, "Mahadza, apa yang kalian kerjakan?" Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad wahiya." Ya Rasulullah, ini ranjang kita sudah rapuh. Kita perbaiki ya Rasulullah, kita ganti kapuknya. Akhirnya kita ganti daun kurma yang lain, kemudian kita pukul-pukul lagi, kami ganti. Wa nahnu nuslihuhu, kami perbaiki ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma aral amra illa a'jala min dzalika." Sesungguhnya perkara yang kalian lebih takutkan itu mungkin lebih cepat daripada itu. Yaitu apa? Mungkin yang kalian takuti selama ini mungkin datang sebelum kamu itu jadi, gitu. Yaitu sebelum apa yang kamu cita-citakan itu jadi. Demikian juga Rasulullah SAW itu, beliau ya kalau kita lihat tentang kehidupan beliau itu sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai menangis ketika melihat Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah itu kalau dilihat para sahabat itu sampai menangis, sebagaimana diceritakan sama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Dzakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya." Pernah suatu ketika orang itu datang kepada Umar mengadukan tentang sempitnya kehidupan dunia. Maka setelah itu beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yauma yaltawi ma yajidu minad dalaq ma yamlau bihi batnah." Saya pernah melihat sendiri dengan mata saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang seharian tidak ada makanan yang bisa beliau makan kecuali kurma yang kasar. Sehingga sering istrinya Rasulullah dan Rasulullah itu makannya cuma kurma sama air. Bukan berarti Rasulullah itu nggak bisa hidup kaya, Rasulullah bisa, tapi itu yang diri sama Rasulullah. Maka itu intinya, boleh nggak kita itu kerja menjadi orang kaya? Silahkan. Cuma hati-hati ketika dunia itu akan memfitnah kita. Kalau kita bisa menggunakan kekayaan kita untuk masuk surga, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi biasanya kalau kita sudah masuk di samudra, kita sudah masuk di lautan, kemudian kita sedikit minum, ngicipi lautan sedikit, ngicipi rasanya air laut, maka setelah itu biasanya ketagihan. Karena dunia itu seperti air laut, semakin kita minum semakin kita kehausan. Coba kita minum air asin kayak gitu ya, sekali kita minum semakin haus kita ini. Nanti pengennya minum lagi. Kalau kita sudah minum 1 teguk, pengennya 2 teguk. Kalau sudah 2 teguk, pengennya 4 teguk. Sampai kapan kita itu selesai? Sampai kita itu mendapatkan air jernih, air tawar. Dan air tawar itu cuma di surga. Dunia seperti itu. Dunia itu seperti samudra. Maka itu pasti kita akan tergoda. Yaitu seorang muslim itu hati-hati. Bukan berarti kita itu melarang orang itu mendapatkan kenikmatan dunia. Enggak. Kita bisa, kalau bisa itu kita itu mendapatkan kenikmatan dunia dan kita itu mendapatkan kenikmatan akhirat. Bahkan kalau bisa itu kita beli surga dengan kenikmatan dunia kita miliki. Bisa nggak membeli surga dengan harta kita? Bisa. Tetapi memang perjuangannya nggak mudah. Bukan berarti membeli surga dengan harta kita itu mudah. Kenapa? Karena ujiannya nggak mudah. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Allah Ta'ala memudahkan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.